Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu menunaikan salat wajib berjamaah, kemudian menuntut ilmu, ya, dan kata Nabi SAW, siapa yang berdiam diri di masjid untuk menunggu salat, maka dicatat baginya salat selama dia menunggu salat tersebut. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Nah, kita lanjutkan kajian kita yang kemarin, yaitu tentang kitab Al-Kabair, kitab yang berkaitan dengan dosa-dosa besar, yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dan disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan ibn Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita sampai pada babun ma jaa fil kadhibi wal mazhi wa nahwi. Bab, ya, yang berkaitan tentang dusta, bercanda dan sejenisnya. Jadi bab ini meneruskan bab-bab yang sebelumnya, yang mana yang sebelumnya disebutkan bahwasanya termasuk dosa besar adalah dusta. Ini disebutkan bahwasanya apakah bercanda, berdusta ketika bercanda dan yang sejenisnya termasuk dosa besar atau tidak. Nah, beliau membawakan ayat dari Al-Quran, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ya, orang-orang Yahudi mereka berkata, atattakhiduna huzwa, apakah engkau mau jadikan kami, ya, sebagai apa, huzwa, yaitu sendaguro, ya, atau bahan olokan. Qala, Nabi Musa berkata, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ya, aku berlindung kepada Allah, ya, untuk menjadi orang-orang yang bodoh. Syekh Abdul Razak Al-Badr bila mengatakan asy-syahid min hadhil ayah, ya, ayat ini menerangkan tentang anna min awsafil jahilin an yakunal insan daidanal hazwi wal la'ab wa yatakallam la fa'idata lahu wala khair. Termasuk dari sifatnya orang-orang yang bodoh, kata beliau, yaitu apabila seseorang menjadikan kebiasaannya yaitu bercanda, bermain-main, berbicara tanpa faidah, dan berbicara, ya, sesuatu yang bukan kebaikan, ya. Dan di sini Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah membawakan ayat ini karena berkaitan dengan mengejek atau berdusta kepada menjadikan bahan candaan agama, ya. Dikisahkan bahwasanya ada seseorang yang terbunuh dari kalangan Bani Israel. Kemudian tidak ada yang tahu siapa yang membunuhnya. Ya, kemudian datanglah Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, ingin cari tahu siapa pembunuh orang ini. Kemudian Allah memerintahkan, ya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah memerintahkan kalian untuk membunuh, untuk menyembelih apa? Seekor sapi. Ya, kata para ulama, seandainya dia menyembelih seekor sapi, ya, langsung, maka itu mempermudah dirinya. Nah, namanya Bani Israel selalu mempersulit diri. Ya, ditanya, ya, dia mengatakan, qalu atattakhiduna huzwa, apakah kamu ingin menjadi apakah engkau wahai Musa ingin mengejek kami, katanya. Ya, Nabi Musa berlindung dari orang-orang yang bodoh, yang menjadi orang yang bodoh. Kemudian Bani Israel bertanya, ud'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Carikan tahu kepada kami, cari tahukan atau tanyakan kepada Rabbmu, ya,
yubayyin lana mahi, agar menjelaskan seperti sapi yang seperti apa. Nah, ini kalau ada perintah dari syariat, tatkala sembelih seekor sapi, sapi apa saja, yang penting sapi. Nah, ini minta dia sapi yang seperti apa. Kemudian Allah mengatakan, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikr. Ya, Allah mengatakan sesungguhnya sapi itu adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda. Ya, awanun baina dzalik. Ya, pertengahan sapinya. Dipersulit lagi. Seandainya dia menyembelih cemplay, tahu cemplay Kak? Embeng, anaknya sapi. Yang penting kan sapi. Bisa. Ya, boleh. Namanya mempersulit diri. Seperti apa sapinya? Enggak tua, enggak muda. Oke. Kemudian sudah jelas. Ud'u lana rabbak. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Tanya warnanya. Lebih sulit lagi. Ya sudah, tua enggak tua, muda enggak muda, kecil enggak kecil, berarti sapi muda. Yang warnanya seperti apa? Allah mengatakan, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Ya, warnanya kuning. Faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Ya, kuning yang sedap dipandang mata. Yang enak, sapinya yang istimewa. Ya, masih tanya lagi. Ya, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Ya, kemudian orang Yahudi itu dia sudah tahu tentang sapinya. Ya, dia mengatakan innal baqarata syabaha alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Ya, sungguhnya sapi itu sudah ada gambaran bagi kami. Ya, ada yang punya fulan. Dan kami insyaallah la muhtadun, termasuk orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk. Ya, nah, ini kata Syekh, beliau mengatakan, laulam yaqulu insyaallah lamma tuwassilu ila syai' wa lamma tadau ilaina abadan. Ya, kata para ulama ahli tafsir, beliau mengatakan kalau seandainya orang-orang Yahudi itu tidak mengatakan insyaallah, ya, maka dia tidak akan menemukan sapi itu. Dan ia tidak akan mendapatkan petunjuk dari ciri-cirinya itu. Makanya karena dia mengatakan insyaallah. Jadi kalau antum ya tatkala memiliki azam, memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu, ucapkan insyaallah. Ya, ucapkan insyaallah. Ketika berjanji ingin melakukan, ucapkan insyaallah. Mengapa? Karena dengan insyaallah ini Allah akan memudahkan kita. Antum pernah tahu kisahnya Ya'juj wal Ma'juj? Ya, tatkala setiap hari dari Nabi oleh Nabi dikisahkan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj setiap hari itu apa? Ingin membuka pintu. Beteng yang dikunci oleh siapa? Raja Zulkarnain. Ya. Setelah kurang sedikit waktu sore, ya sudah kita teruskan besok. Ulang lagi. Ternyata beteng itu kembali utuh lagi. Besok paginya begitu lagi, terus menerus sampai hari kiamat nanti. Dia ngerok-ngerok lagi, dia mengucapkan, ya sudah kalau gitu kita lanjutkan besok insyaallah. Langsung benteng itu tidak kembali lagi. Ya, sehingga terjadi keluarnya Ya'juj dan Ma'juj pada waktu itu gara-gara apa? Dia mengucapkan apa? Insyaallah. Ini hati-hati, dan kita jangan sampai kita terucap ya dalam diri kita tatkala kita menjanjikan sesuatu kepada orang atau kepada anak kita, itu kita nggak mengucapkan insyaallah. Ya, yang pertama bisa jadi kalau kita nggak mengucapkan insyaallah, ya kita dipersulit sama Allah. Yang kedua, kita seolah-olah itu kita telah yakin bahwasanya kita itu yang menentukan takdir. Mengapa? Insya'in, jika sya'a Allah berkehendak. Sya'allah, sya'ari berkehendak, Allah. Ya, jika Allah berkehendak. Kita punya rencana, tapi yang berkehendak bisa mewujudkan rencana kita siapa? Allah. Tapi kalau kita enggak mengucapkan insyaallah, sudah pasti. Nah, itu tidak boleh. Maka kayak kita tuh tahu kita itu bisa ya melakukan mengetahui masa depan. Nah, ya, dan Allah mengatakan, ya, tatkala setelah mengatakan innal baqarata syabaha alaina,
Ya, kemudian innahu yaqulu innaha baqaratun la dzalulun tuthirul arda wa la taskil harth musallamatun la syiyata fiha. Ya. Tatkala orang Yahudi bertanya lagi, mempersulit dirinya lagi. Ya. Masih bertanya terus ya. Kemudian setelah itu orang Yahudi mengatakan, orang Bani Israel mengatakan, qalul ana ji'ta bil haqq. Mereka mengatakan al-an, sekarang ini wahai Musa, ji'ta bil haqq. Ya, kamu itu datang dengan membawa kebenaran. Ini seolah-olah Nabi Musa itu tidak membawa kebenaran sebelum menyampaikan ciri-ciri sapi tersebut. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan mengatakan, hadza min tahakkumati Bani Israil. Yakni anna Musa lam ya'ti bil haqq illa hina dzak. Ya, ini adalah ya kurang ajarnya Bani Israel. Ya, seolah-olah dia mengatakan bahwasanya Nabi Musa tidak membawa kebenaran kecuali setelah mengucapkan ciri-ciri sapi tersebut. Ya, harusnya kan ketika Allah innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi, sudah sembelih saja. Sapi apa itu? Ya, jangan dipersulit sapinya yang seperti apa dan sebegini dan begitu. Ya, ini ciri-cirinya orang Bani Israel, ngeyel. Ya, sebenarnya bukan ngeyel lagi ya. Mereka itu ingin cari alasan untuk tidak mau menyembelih. Kalau seandainya sapi itu tidak ada, wah nggak ada sapinya, jadi kita nggak melakukan akhirnya gitu. Nah, setelah disembelih sapi tersebut, fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Setelah disembelih dan hampir mereka tidak bisa melakukan penyembelihan tersebut. Mengapa? Kalau dia nggak mengucapkan insyaallah, maka dia dipersulit sama Allah. Ya, fadzabahuha, setelah sapi disembelih, ya diambil sebagian dagingnya, dipukulkan ke orang yang mati tersebut. Kemudian Allah mengembalikan rohnya orang yang mati tersebut. Ditanya siapa yang membunuh kamu? Kita katakan fulan. Fulan tersebut adalah anak dari pamannya, berarti sepupunya. Mengapa kok membunuh dia? Karena si sepupu ini memiliki harta yang banyak dan satu-satunya ahli warisnya sepupunya itu. Nah, sehingga disembelih dia, dibunuh dia untuk mendapatkan apa? Harta warisan. Nah, kita lanjutkan. Hadis yang pertama, an Ummi Kulthum binti Uqbah radhiyallahu taala anha marfu'an, dari Ummu Kulthum ya bin Uqbah binti Uqbah secara marfu'. Ya, ini hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan laisal kadzdzab, bukan disebut seorang pendusta, alladzi yuslihu bainan nas, yang mendamaikan manusia, fayaqulu khairan aw yamni khairan. Ya, dia mengatakan sesuatu perkataan yang baik atau menyampaikan berita baik. Kalau sekarang kita enggak. Tatkala ada saudara kita yang kita misal punya selisih sama fulan, ya kita justru malah mengejek-ngejek fulan itu begini. Akhirnya apa? Agar timbul kebencian di situ. Ya, ini tidak boleh. Maka Nabi SAW ya beliau mengatakan dalam hadis yang lain, mana hadisnya? Nah, fasadu dzatil baini huwal haliqah. Rusaknya hubungan seseorang itu adalah pemutus. Ya, rusaknya hubungan seseorang adalah pemutus. Maksudnya apa? Memutus pahala kebaikan-kebaikan kita sendiri. Tatkala kita merusak hubungan seseorang, ya, maka kita sebenarnya memutus pahala kebaikan kita sendiri. Dan hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Ya. Dan kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan, ya, yang berkaitan dengan hadis ini, ya, beliau mengatakan, hadzal asl fil muslim an yas'a li itfa'i naril adawah baina ikhwanihi. Dan asalnya bagi seorang muslim untuk memadamkan ya api permusuhan dari saudaranya. Ya, fa inna fasada dzatil baini huwal haliqah. Sesungguhnya orang yang merusak hubungan dua orang yang sesama muslim, huwal haliqah, sesungguhnya dia itulah yang memutus.
Ya, pemutus kata Nabi SAW, yaitu kalau kita merusak sebagaimana tadi, pahala kita akan terputus. Pahala yang sebelumnya kita kerjakan akan terputus. Ya. Begitu pula Nabi SAW, begitu pula dalam hadis yang lain, dalam Al-Quran Allah mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya seorang mukmin itu saling bersaudara. Fa aslihu, maka perbaiki antara ya saudara-saudara kalian. Jadi memperbaiki saudara itu bukan ya, misal seperti ini. Ada dua orang berseteru, A sama B. Ya. Yang A sudah diketahui bahwasanya dia itu begini dan begitu. Ya. A ini punya teman. Ya, mendatangi orang-orang ya, dengan retorikanya yang bagus, ya, ingin memperbaiki nama baik si A, ya, sehingga dia ingin mengangkat bahwasanya si A itu difitnah dan begini dan begitu, ya. Akhirnya orang-orang simpati lagi sama si A. Nah, gara-gara dia ingin membela si A, otomatis harus menjatuhkan yang si B. Nah, ini tidak boleh. Bagaimana solusinya? Harus saling, dua-duanya dipuji, ya, dua-duanya dipuji. Dan Syekh mengatakan dalam ini, walil asafi tajidu ba'dun nas, ya, yang memprihatinkan saat ini, kau akan dapati sebagian manusia, badala min an yuslihu bainat mutasari'in yakununa aunan lisyayatin ala akhihim, ya, bukannya memperbaiki hubungan antara orang yang berseteru, akan tapi mereka justru menjadi penolongnya setan-setan terhadap saudaranya. Setan inginnya apa? Memisahkan antara keduanya. Lianna syaitan hadza da'buhu, karena setan itu adalah pemimpinnya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya setan itu menginginkan agar terjadi di antara kalian itu adawah, permusuhan, wal baghdha, dan apa? Al-baghdha sama adawah, sama al-baghdha sama apa? Permusuhan. Ya. Wa qad yaqau hadza katsiran wa la siyama baina talabatil ilm wal ulama. Ini penting ikhwan. Ini di zamannya Syekh Shalih Fauzan tahun 2010. Kitab ini dicetak. Beliau mengatakan, wa yaqau hadza katsiran, dan yang seperti ini terjadi. Wa la siyama baina talabatil ilm wal ulama. Bahkan terjadi pada penuntut ilmu dan ulama. Fayantiju ala anzalik isy'ari naril fitnah. Ya, dari perselisihan ini memunculkan, bahkan menumbuhkan api-api fitnah. Ya, menyalakan api fitnah. Wa taqsimun nas ilal ahzab, dan membagi dan menjadikan manusia-manusia menjadi berhizb-hizb. Berkelompok-kelompok. Ya. Kalau dulu kita zaman dahulu terjadi perselisihan antara, ya, mungkin kalau orang yang ngaji sudah lama tahu perselisihan antara orang-orang, sebagian mengatakan Salafi Yamani sama Salafi Madinah. Ya, yang Salafi Yaman mentahdir Madinah gara-gara mendirikan muassasah, yayasan. Ini zaman dulu, sekarang sudah mulai redup lagi dan muncul lagi saat ini. Ya. Ya. Kullu hizbin yasubbul akhar, dan setiap kelompok mencela kelompok yang lainnya. Wabittali tahsulul firqah bainal muslimin, dan setelah itu muncul kelompok-kelompok di antara kaum muslimin. Wa tashta'ilul adawata bainahum, dan memunculkan atau menyalakan permusuhan antara mereka. Wal firqatu murta'un khasabi lisyaitan, sedangkan setiap firqah itu ada yang pemimpinnya dari syaitan. Masyarul muslimin, yang berkaitan dengan ini, penuntut ilmu, ya, itu saat ini seperti ini. Saat ini seperti ini. Padahal sesama, rujukannya sama, syekhnya dari Madinah juga sama, ya. Akan tetapi bisa pecah. Ya. Kalau yang sebelah santai dia,
Kalau yang sebelah lagi menyerang terus. Bahkan diajak untuk islah tidak mau. Ya. Karena sudah dendam di hati. Sudah sakit hati. Wala'iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik, dari perbuatan hasad ini. Nah, kita lanjutkan. Hadis yang ketiga, wali muslimin, diriwayatkan dari Imam Muslim. Qalat, ya, Ummu Kulthum ini berkata, walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaqulun nas. Dan aku tidak mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang diberi rukhsah, diberi keringanan terhadap berkata-kata kepada manusia, ya, illa fi salasin, kecuali kepada 3 hal saja. Maksudnya berdusta kecuali pada 3 hal saja. Yang pertama, fil harbi, kepada tatkala perang. Ya, tatkala perang merupakan strategi, misalnya seorang qaid, seorang panglima. Ya, kalau zaman dulu bisa mungkin, kalau zaman sekarang mungkin banyak ada kata-kata sandi, panjinya. Kalau zaman dulu misalkan panglima perang, kalian pergi ke belakang, sebelah kanan. Panglimanya teriak seperti itu. Padahal maksudnya sebelumnya dikasih tahu, nanti kalau saya bilang ke belakang sebelah kanan, kamu maju sebelah kiri agak depan. Ini kan berbohong untuk mengelabui musuh. Boleh. Ya, boleh dalam peperangan seperti ini. Ya. Boleh dalam peperangan seperti ini. Ya. Wal islahu bainan nas, dan islah, memperbaiki hubungan manusia. Ini pada pekan lalu sudah saya jelaskan, ya, tentang masalah memperbaiki hubungan manusia. Ya, kamu misalkan kita berbohong, ya, misal berbohongnya seperti ini, kamu itu loh, misal A sama B, fulan datang ke A, antum tadi itu dipuji sama si B sebenarnya. Saya pernah mendengar beliau itu berkata begini dan begitu, tapi beliau malu ingin minta maaf katanya. Akhirnya kan lembut hatinya. Kemudian yang fulan ini datang ke A, datang ke B. Tadi saya harus datang ke B. Sebenarnya dia itu juga malu. Dia malu ingin minta maaf. Dia itu sebenarnya memuji-muji antum, ingin baikan sama antum. Tapi qadarullah dia malu ingin minta maaf. Antum katanya begini dan begitu, takutnya. Akhirnya kan, ternyata saling dipuji. Ya, kemudian gimana kalau kamu minta maaf, nanti kita ajak makan bareng, kita ketemu bareng. Akhirnya minta maaf. Artinya menjadi islah. Ini yang diinginkan. Ya, padahal sebenarnya si A si B tidak memujinya. Nah, ini boleh, ya, untuk mendamaikan dua kubu. Nah, kemudian wa haditsul rajuli imra'atahu wa haditsu imra'ati zaujaha. Ya, dan bicaranya seorang laki-laki kepada istrinya dan bicaranya istri kepada suaminya. Dan ini ada beberapa keadaan. Yang pertama adalah tauriyah. Sudah saya jelaskan. Tauriyah itu apa? Yaitu berbicara, ya, yang diucapkan sama yang dibatin itu beda, tapi tidak bohong, ya, tapi tidak bohong. Misal, ya, seseorang berbicara kepada istrinya, Masya Allah, kamu ini adalah, misal, malam ini kami itu adalah wanita tercantik di dunia. Padahal masih banyak wanita yang lebih cantik dari dirinya. Ya, ini kan termasuk berbohong, ya. Seandainya ikut Miss Universe saja paling mungkin bapak seleksi aja nggak lolos paling, misalnya. Ya, ini kan juga berbohong. Tapi yang seperti ini diperbolehkan. Ya, tauriyah namanya. Ya, bahkan Nabi SAW pernah tauriyah. Ya, tatkala hijrah, awal-awal hijrah ke Habasyah, ya, bertanya kepada beliau, mau dicegat. Beliau sama Abu Bakar, beliau dicegat oleh seorang kelompokan dari entah orang Quraisy atau orang lain. Ya, ditanya, antum siapa? Kalau tahu ini Muhammad, ya, maka dia ditangkap dia. Nabi SAW ditangkap. Ya. Ditanya, Abu Bakar yang menjawab, ya, huwa hadin, dia itu pemberi petunjuk. Ya, maksud dari hadin, maksudnya apa? Pemberi petunjuk. Dikira itu adalah gayetnya Abu Bakar.
Maksudnya dikira petunjuk jalan. Maksudnya orang ini yang ditanya oh ini petunjuk jalan. Penunjuk jalan. Paham ya? Nah, kemudian dia, min aina anta? Dari mana kamu? Nabi menjawab, ana min ma'in. Aku dari air. Ya, ma'un itu adalah salah satu ada di Irak itu ada nama salah satu daerah yang disebut dengan ma. Ya, kalau kita Banyuwangi misalnya. Ya, misalkan ada kota namanya apa? Banyuwangi. Di Irak itu ada kota yang namanya ma, air. Ya, Nabi mengatakan ana min ma'in. Apakah Nabi bohong? Tidak. Ya, orang itu memahami ini dari Irak orang ini. Kan itu. Apakah Nabi bohong? Tidak. Itu tauriyah namanya. Benar enggak Nabi dari air? Benar. Ya. Bukankah manusia selain Nabi Adam? Ya. Allah ciptakan dari air mimma'in mahin, dari air yang hina. Nah, itu yang dimaksud Nabi. Tapi yang difahami sama orang tadi apa? Dari Irak. Dari kota dari air. Nama kota namanya Ma. Ini namanya tauriyah. Ya. Yang kedua yang diperbolehkan adalah islah. Ya, untuk islah antara suami istri berbohong. Ya, boleh. Ya, misalkan suami istrinya, pokoknya intinya berbohong agar suami dan istri itu tidak sampai bercerai. Ya. Tapi bukan khianat. Ya, bagaimana agar tidak sampai ada pertengkaran dan perceraian di situ. Ya. Kemudian yang ketiga yang diperbolehkan, yang pertama tauriyah, yang kedua islah, yang kedua adalah idharul hub. Ya, berbicara bohong untuk menampakkan cinta. Ini boleh. Ya, contoh yang tadi untuk menampakkan cinta, misalkan istri masak baru menikah misalkan. Ya, mungkin masakannya terlalu manis, terlalu asin. Enak ini rasanya kayak masakan Padang. Nah, enak, mantap, seneng. Kemudian dikasih, tapi kurangi dikit anunya ya. Nah, jadi memuji, padahal kalau seandainya beli di masakan Padang dicela gitu ya. Mbak, masakan kok kayak gini misalnya. Tidak boleh mencela makanan ya. Akan tapi ini diperbolehkan untuk menampakkan cinta. Ya, untuk menampakkan cinta. Nah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Ya. Wa an Abdullah ibni Amir radhiyallahu taala anhu. Dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, da'atni ummi yauman. Nah, ini bagi orang tua penting sekali, perlu digarisbawahi, kalau perlu ditebali. Ibuku pernah memanggilku pada suatu hari, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fi baitina, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sedang duduk-duduk di rumah kami. Bertamu Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Abdullah bin Amir. Faqalat, maka ibunya berkata, ha ta'al utik. Kata-kata ha itu adalah kata kemari, tapi sambil membawa. Sambil membawa, misalkan ini hadiah. Ya, ha. Dia menunjukkan seperti ha, ta'al kemarilah. Utik, aku akan beri. Ya. Ha ta'al utik. Kemarilah, aku akan beri. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul mengatakan, "Wa ma arati an tu'tihi?" Apakah kau ingin benar-benar memberinya dia? Qalat u'tihi tamran. Ya Rasulullah, aku ingin memberinya satu kurma. Ya. Faqala laha Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul bersabda, "Amma innaki law lam tu'tihi lakutibat alayki kadzbatun." Kalau seandainya engkau tidak memberinya, maka kamu akan ditulis telah berdusta satu kali. Ini orang tua biasanya sini tak kasih apa, ternyata nggak dikasih. Ini tidak boleh. Ini termasuk dusta, bohong. Ya, ini termasuk apa? Kebohongan. Ya, misalkan terutama orang-orang tua dulu, Pak. Orang-orang tua dulu itu seperti itu terus. Misalkan anaknya nangis, lihat, awas, ada cicak, padahal nggak ada cicak, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, misalkan ada orang, awas nanti kalau nangis nanti apa?
digigit sama ular misalkan. Nah, ini orang tua dulu kan bisa gitu. Ini tidak boleh, ini bohong. Apa hubungannya nangis sama ular? Kalau nangis kemudian ada ular kamu antum gini kan digigit, Pak. Ya. Tidak boleh kayak gini, ini bohong, tidak boleh. Ya. Nah. Baik. Wali Ahmad an Abi Hurairah marfu'an, dari Ahmad. Dari riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah secara marfu'. Nabi SAW mengatakan, man qala li sabiyyin, siapa yang berkata kepada anak kecil, haka ta'ala u'tik, kesinilah, ya, akan aku beri sesuatu. Tsumma lam yu'ti fa hiya kadzbatun, kemudian tidak memberinya, maka dia adalah pendusta. Maka itu adalah apa? Pendusta. Tidak boleh. Ya. Bahkan Imam, Allah alam ini sahih atau tidak ya? Saya pernah mendengar, Allah alam ini sahih atau tidak. Al-Imam Bukhari itu beliau tidak menerima perawi yang dia itu membohongi binatang. Misal ada kuda digini-ginikan, mau dikasih makan dia, ternyata nggak dikasih. Nah sudah, ini nggak diambil apa hadisnya. Ini Imam Bukhari. Allah alam benar atau tidak, saya tidak. Ya, saya hanya pernah mendengarkan kajian seperti itu, tapi belum pernah mengecek dari kitabnya langsung. Ya, Imam Bukhari. Tapi kalau Imam Muslim tidak, Imam Muslim tetap menerima. Ya, Imam Muslim tetap menerimanya. Nah, kemudian begitu pula diriwayatkan dari Asma bintu Yazid radhiyallahu taala anha, qalat, qultu ya Rasulullah. Dari Asma bin Yazid, dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, in qalat ihdana li syai'in tashtahihi la ashtahihi. Wahai Rasulullah, kalau seandainya di antara kita, ini perempuan biasanya, terhadap sesuatu yang kita sukai, la ashtahihi, kemudian kita mengatakan aku enggak suka, ayu'addu dzalika kadziban, apakah dianggap seperti ini termasuk kedustaan? Qala na'am, iya. Innal kadziba yuktabu kadziban hatta tuktabal kudzaibatu kudzaibatan. Sesungguhnya kedustaan itu akan ditulis dengan kedustaan. Bahkan kedustaan kecil pun akan ditulis oleh Allah dengan kedustaan kecil. Ini contoh, ini biasanya ummahat kan biasanya malu-malu. Monggo silakan dimakan, ini apa-apa, enggak apa-apa. Bahkan saya kurang suka misalnya, dikasih ini mau, enggak usah. Padahal di hati itu, sebenarnya saya mau ini. Malu dia. Ya, dia mengatakan dia enggak suka, padahal dia suka aslinya. Ya, dia suka sebenarnya, tapi dia dikasih tawari, mau enggak ini? Enggak, aku enggak suka ini. Padahal dia suka sebenarnya. Di rumah nyesel. Ya, apakah dia termasuk dusta, termasuk bohong? Kata Nabi, iya, bohong. Ya, ini termasuk juga apa? Kebohongan. Bayangkan, ini Nabi SAW, ya, sampai seperti itu menjelaskannya. Ya. Kamu mau ini enggak, misalkan? Kamu mau ini enggak? Mau teh enggak? Niatnya dia itu enggak ingin merepotkan siapa? Si tuan rumah. Bos, enggak usah, saya enggak makan manis-manis. Saya enggak minum teh. Saya enggak mau makan manis-manis. Saya enggak suka teh misalkan. Kopi, saya juga enggak suka kopi. Susu, saya juga enggak suka susu. Apa sukanya? Air putih saja. Padahal di rumah saya sukanya ngeteh, ngopi juga. Ini tidak boleh. Ya, mengapa? Termasuk apa? Berdusta, berbohong. Tapi kalau misalkan dia bilangnya bukan masalah enggak suka, ya, jangan mau ini. Oh, afwan, sekarang saya enggak mau. Sekarang saya enggak mau, nanti mau, enggak apa-apa. Ini tidak bohong. Ini namanya apa? Masuk bapak-bapak tadi? Tauriyah tadi. Ya. Antum mau teh, mau saya buatin teh? Enggak usah. Syukran jazakallah. Enggak apa-apa saya buatin. Enggak, sekarang saya sudah enggak mau minum teh. Sekarang. Nanti minum enggak apa-apa. Tapi kalau jenengan, afwan, saya enggak suka teh. Ya. Kopi, saya enggak suka kopi. Sukanya apa? Jus. Ya. Atau Pak. Masyaallah. Ya, beli enggak ada ini. Nah, ini kalau padahal dia suka teh sama suka jus. Ini dusta. Enggak boleh. Tapi kalau bilangnya sekarang saya enggak suka. Ya, bukan enggak suka, sekarang saya enggak minum teh. Sekarang saya enggak mau teh, itu enggak masalah karena kan mau. Tapi kalau misalkan suka, nah ini untuk kesukaannya kopi, jangan bilang enggak mau kopi. Ya, kalau ada ya enggak apa-apa. Ya.
Dan akan tetapi Imam Ahmad mengatakan termasuk adab bagi tuan rumah. Tuan rumah ada adabnya, Pak. Itu tidak menawari tamunya. Tamunya jangan ditawari, karena tamu itu terkadang sungkan, Pak. Langsung aja siapkan apa yang ada. Buatkan susu, buatkan teh atau buatkan kopi, langsung suguhkan. Jangan mau teh, mau kopi, sudah usah air putih. Airnya air putih, Pak. Ya. Mau buah ini anggur, melon, pepaya atau apa? Tidak usah, Pak. Sudah air putih saja. Sungkan soalnya, Pak. Keluarkan apa yang ada dan jangan memaksakan dirinya. Ya, taib. Nah, beliau mengatakan, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan yang berkaitan dengan ini mana tadi? Nah, fadalla dzalika ala annahu la yajuzul kadhib ala as-sighari wala ala al-kibar. Ini menunjukkan hadis yang tadi, hadis dari Ummu Salamah bintu Uqbah, menunjukkan bahwasanya dilarang berdusta baik kepada anak kecil maupun anak besar atau orang besar maksudnya. Li'anna hadza min su'il tarbiyah. Ini merupakan buruknya pendidikan dia. Dan ini sering sekali, Pak. Ya. Saya merasakan sendiri. Ada kisah, ada seorang punya anak. Anak pertama itu Masya Allah, dia hampir nggak pernah dusta, hampir nggak pernah bohong. Ya. Karena pada waktu itu dia didik sendiri. Tatkala anak kedua, ya, dia awal-awal dididik sendiri. Setelah lahir anak ketiga, ya karena anak yang pertama sama kedua masih kecil, akhirnya minta bantuan orang tuanya, jadi mbahnya, dirambut sama mbahnya. Namanya mbahnya pendidikan orang dulu ya. Dikit-dikit kalau nangis, nanti awas dicokot ini, nanti ini. Anak yang kedua ini suka berbohong, sudah pintar berbohong, padahal di usianya yang kecil. Dan ini sering sekali saya jumpai, ya, sering sekali. Karena apa? Terbiasa dibohongi, Maka jangan sampai anak kita itu, ya, biasa kita bohongi. Ya. Walaupun antum mengeluarkan uang banyak, jangan dibohongi. Nah, dulu saya teringat itu, dimarahi, tidak masalah dimarahi sama istri saya. Janjinya itu hampir 6 bulan yang lalu. Dulu anak saya Lais itu, kamu kalau sudah hafal surat Al-Hadid waktu itu, kamu nanti tak beliin kereta miniatur kereta api itu. Dia melihat punya temannya, nggak sampai 6 bulan, sekitar 2 bulan, 1 bulan atau 2 bulan lah. Dia semangat ya. Ya, di semangat itu di antara jarak waktu yang lama ini dia sering dibelikan mainan ini dan itu. Tatkala dia sudah hafal Al-Hadid, saya lupa. 1 bulan kemudian saya lupa. Setelah lupa, saya ingat, ya Allah, saya dulu pernah janji belikan anak saya kereta-keretaan itu. Akhirnya saya belikan dengan harga kalau nggak salah sekitar 180 itu saya belikan. Istri, mas anak kecil sudah berikan gini sudah mainan banyak dibelikan. Daripada saya puasa 3 hari berturut-turut kan gitu. Lebih baik apa? Kehilangan uang segitu. Dan daripada saya nanti dianggap sama anak, Abi dulu pernah janji sama saya tapi Abi nggak belikan. Akhirnya gitu kan. Nah, istri ngomel. Ya maklum ya. Ya, karena mainan habis sama anak kecil, mainan walaupun mahalnya kayak apa pasti rusak. Ya, namanya anak kecil kan gitu. Ya, mainan kok larang-larang ini. Intinya itu dia belikan yang murah-murah saja. Nah, yang punya temennya tadi itu harganya segitu. Dia mintanya yang sama seperti punya temennya itu. Ya sudah saya belikan itu. Nah, nggak masalah. Kenapa? Saya ingin menepati janjinya. Baru ingat 1 bulan setelah dia hafal. Dan dia sudah lupa sebenarnya. Dan dia sudah lupa. Nah, taib. Kita lanjutkan. Ini hadis yang terakhir. Wali Turmudi, dari Imam At-Turmudi, wa hasanahu marfu'an, dihasankan oleh Imam At-Turmudi. Wailun, celakalah lilladzina yuhadditsu bil haditsi liyudhika bihil qaum fayakdzibu. Celakalah orang yang berkata dengan suatu perkataan tujuannya untuk membuat orang tertawa. Fayakdzibu, dan dia akan tetapi dia berdusta. Wailun lahu, celakalah dia. Jadi ingin membuat orang tertawa tidak diperbolehkan.
Ya, kita baca ini. Hadza naw'un akhar min anwa'il kadhib. Yaqa'u fihi katsirun minan nasi al-mutafakihin. Ini jenis yang lain dari jenis-jenis dusta yang sering manusia itu terjatuh padanya. Ya, di antaranya dari al-mutafakihin, para pelawak. Ya, para pelawak itu kalau dusta bisa jadi dustanya kebangetan untuk membuat orang tertawa. Ya, li ajli an yudhikun an-nas. Ya, tujuannya untuk menjadikan orang itu tertawa. Wala siyama fit tamtsiliyati wal masrahiyat. Ya, apalagi seperti artis-artis, drama-drama, teater, ya, allati kasratil an, yang saat ini banyak. Wa hadza minal kadhibi wal iyadzu billah. Yang seperti ini termasuk kedustaan. Ya, wal iyadzu billah. Fayaqtari'una al-kadhiba min ajli idhakin nas. Mereka membuat kedustaan, tujuannya apa? Untuk menjadikan manusia ketawa. Ya, kalau kita tanya, ya kita ini niatnya kan baik, ingin menghibur manusia, kan gitu. Biasanya kalau diwawancari para pelawak kan seperti itu. Ini enggak boleh. Ya, enggak boleh. Bahkan sebagian yang lain memberikan contoh bukan hanya berdusta, tapi mengejek orang, dan ngejeknya itu sudah nemen sekali, Pak. Kalau jenengan lihat sinetron pelawak-pelawak itu, udah subhanallah. Kalau ngetrek orang tuh nemen sekali. Ini tidak boleh merendahkan manusia seperti ini. Dan Nabi pun juga pernah berdusta. Nabi SAW pernah, astagfirullahaladzim, pernah bercanda, bukan pernah bercanda, saya ralat ya, nanti dipotong. Nabi SAW pernah bercanda, tapi tidak berdusta. Ya, dikatakan ada seseorang datang kepada Nabi, seorang yang sudah tua, berkata, wahai Rasulullah, doakan aku agar aku masuk surga. Ini siapa? Orang tua, orang yang sudah nenek-nenek dia. Ya Rasulullah, doakan aku agar aku masuk surga. Kemudian Nabi mengatakan, innal jannata la tadkhuluha ajuzun. Sesungguhnya surga itu tidak ada yang memasukinya dari orang-orang yang tua. Orang itu nangis dan sedih. Ya Allah, aku beramal ingin masuk surga, ternyata surga itu enggak ada yang tua. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, membacakan surat surat Al-Waqiah. Amma sami'ti Allah Azza wa Jalla yaqul, bukankah kamu telah mendengar Allah berkata, inna ansha'nahunna insya'a, sesungguhnya kami hidupkan mereka dengan kehidupan, faja'alnahunna abkara, kami jadikan mereka itu gadis-gadis. Jadi di surga itu orang yang sudah tua renta itu nanti dijadikan oleh Allah seperti gadis-gadis. Ya, enggak ada yang tua renta. Jadi misalkan jenengan punya istri sudah tua, Pak, di surga nanti kembali cantik lagi. Jadi tidak ada salahnya menikahi orang yang tua. Tidak ada salahnya. Nanti di surga jadi muda lagi. Nah, uruban atraba, ya, yaitu orang yang penuh cinta dan sebaya. Ya, dalam hadis Nabi mengatakan penduduk surga nanti kurang lebih usianya 33 tahun. Ya. Nah, begitu pula Nabi juga pernah bercanda. Ya. Tapi tidak berdusta. Tatkala ada seorang sahabat meminta untuk diberi onta, ya, meminta kepada Nabi untuk diberi apa? Onta. Nabi mengatakan, inna hamiluka ala waladi naqatin, ya, kami akan memberimu anak onta. Orang itu mengatakan, famadza asna bi waladi naqah, apa yang bisa saya perbuat dengan anak onta? Ya dinaiki, ya nggak bisa, anak onta dinaiki. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, wahal talidul ibila illa nauk, bukankah onta yang besar itu dahulunya juga anaknya onta? Nah, ini Nabi bohong tak? Tidak. Ya, ya, kita ini masih anak-anak, Pak, anaknya bapak kita. Sahih? Nah, itu enggak bohong seperti ini. Ini namanya apa? Tauriyah. Ya, jadi tidak boleh bohong. Dan insya Allah sebentar lagi kita bahas tentang masalah adab bercanda. Apa saja yang diperbolehkan saat bercanda? Silakan azan dulu.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Baik, karena hadis yang tadi berkaitan dengan bercanda, ya, ada adab-adab yang harus kita tulis atau kita siapkan dulu sebelum kita bercanda. Yang pertama adalah kita luruskan niat, yaitu bercanda untuk menghilangkan kepenatan, boleh. Ya, kalau bercanda bukan untuk menghilangkan kepenatan atau biar gak cipek, ya, maka terus niatnya hanya ingin merendahkan orang, ini tidak boleh, ya. Kemudian tidak boleh kita bercanda yang kedua melampaui batas, ya, ya, sampai melanggar norma-norma agama ataupun norma-norma atau adat-adat yang ada pada masyarakat, ini tidak boleh. Bercanda jangan berlebihan, ya. Kemudian yang ketiga yaitu bercanda jangan pada orang yang tidak suka bercanda. Dan juga ada orang itu nggak suka bercanda, dibercandai marah dia. Ya sudah, jangan buat bercanda. Nah, jangan kita mengatakan ngono wae nesu, ini tidak boleh. Ya hak dia itu. Ya, itu hak dia. Terkadang ada orang yang sifatnya serius terus, nggak suka bercanda. Jangan dibercandai seperti ini. Nah, kemudian yang keempat, ya, jangan bercanda pada perkara-perkara yang serius. Ya. Misalnya kita bercanda dalam majelisnya, di majelis pemerintahan atau majelis ilmu atau dalam majelis hakim atau ketika memberi persaksian, ya, tatkala serius tidak boleh kita bercanda di situ. Kita harus tahulah kapan kita waktunya bercanda gitu. Kemudian hindari perkara-perkara dilarang Allah tatkala bercanda. Di antara menakut-nakuti seorang muslim tatkala bercanda tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ya'khudhanna ahadukum mata'a akhihi la'iban wala jadan. Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang, ya, milik saudaranya baik bercanda maupun bersungguh-sungguh, ya. Menakut-nakuti, disembunyikan, itu tidak boleh. Ya, bahkan dalam hadis la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim membuat takut muslim yang lainnya, menyodongkan senjata. Ya, laisa minna man hamala alaina silah. Ya, bukan dari golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa yang menodongkan senjata kepada sama muslim. Ya, bercanda, oh depan anaknya, oh ini tidak boleh, ya. Kemudian berdusta saat bercanda tidak boleh, seperti yang tadi kita sampaikan. Bahkan Nabi mengatakan, wa inni la amzahu wa la aqulu illa haqqa. Sesungguhnya aku juga bercanda, kata Nabi. Aku loh bercanda juga, namun aku enggak mengatakan sesuatu kecuali aku yang katakan itu benar. Jadi enggak berdusta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak melecehkan orang yang lain, karena harkat martabat seorang muslim itu dijaga oleh agama, ya. Ya, kemudian tidak memfitnah atau menuduh, ya, ngeprank ini tidak boleh, ya. Orang itu ngeprank tidak boleh, ya. Misalkan guyon, misalkan di sentit gininya ya tidak masalah itu, kalau misalnya guyon, ya. Kalau ngeprank itu tidak boleh, kan membuat orang sedih dulu, tidak boleh. Apalagi sedihnya, ya, itu keterlaluan gitu loh. Ya kalau orangnya suka, kalau enggak, ya. Kemudian tidak menggunakan kata-kata yang buruk, tidak berkata dengan kata-kata yang buruk. Itu kalau bercanda. Karena bercanda saat ini kan mengatakan seperti afan, dikata-katai si yang dibuat bercanda itu seperti afan, kata-kata yang buruk seperti afan, nama-nama hewan, ya, dan tidak boleh. Ya. Kemudian tidak terlalu banyak tertawa. Kalau terlalu banyak tertawa, akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuksirud dhahik fa inna kasrat dhahik tumitu qalba. Jangan kau banyak tertawa, karena banyak tertawa itu akan mematikan hati. Ya, berarti seanunya aja lah. Ya. Biasanya kalau teman-teman ikhwan misalnya pas waktu kumpul bareng, ya, kurban misalkan, ya bercanda tidak masalah, bercanda, main-mainan dikit, tidak masalah, asalkan jangan sampai yang kebelabasan. Misalnya orang takut sama darah disirami didi, enggak benar ini, ya.
Kemudian bercanda dengan orang yang membutuhkannya. Nah, dia orang ini modelnya wajahnya kok lemes, saya ingin diajak bercanda, diajak ngobrol dulu gitu. Ya. Kemudian tidak melecehkan syiar-syiar agama. Kata Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Dalam surat At-Taubah, tatkala ada seseorang yang mengejek para sahabat Nabi dengan perut-perut orang sahabat Nabi itu tidak lain dan tidak bukan hanya orang yang suka makan dan perutnya buncit semua. Dikatakan gitu. Ya, oleh seorang orang munafik. Karena turun ayat qul wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Katakan kalau mereka tanya Muhammad, kalau mereka tanya, kamu tanyai, dia mengatakan kami ini hanya senda gurau saja, hanya bermain-main saja. Karena Allah mengatakan qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan Muhammad kepada mereka, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasul-rasulnya, ya, kalian menjadikan bahan candaan atau bahan senda gurau? Allah mengatakan la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Sudah, kamu enggak usah cari-cari udzur. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kamu telah menjadi kafir setelah kamu beriman. Harus bertobat dia. Bukan minta maaf. Kalau terjemahnya di sini kan biasanya di Al-Qur'an, janganlah kamu minta maaf. Bukan itu. La ta'tadhiru bukan jangan kamu minta maaf. Tapi apa? Jangan kau cari-cari udzur. Sudah, enggak perlu kau cari udzur sudah. Ya. Tobatnya gimana? Ya, tobat, kamu harus tobat. Enggak boleh mengulanginya lagi. Harus menyesal dan seterusnya kalau pernah melakukannya. Nah, ini adab-adab yang bercanda. Ya, begitu pula mencandai anak kecil enggak boleh dusta juga. Ya, enggak boleh juga dusta. Tapi Allahu a'lam bishawab. Tapi ini ada pertanyaan terakhir insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf di luar tema. Bolehkah berkorban tapi masih punya tanggungan hutang, namun yang menghutangi tidak ada perjanjian tempo? Taib ikhwan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Al-Mumti', beliau pernah ditanya tentang masalah ini. Beliau mengatakan lebih baik orang yang memiliki hutang untuk membayar hutangnya terlebih dahulu, ya, dengan beberapa poin. Mengapa? Yang pertama, membayar hutang hukumnya wajib, berkorban hukumnya sunnah muakkadah. Ya, tidak boleh mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Kemudian yang kedua, berhutang itu hubungannya antara kita dengan hamba, dengan sesama manusia. Sedangkan berkorban hubungan antara kita dengan Allah. Kalau kita bertobat, hubungan kita dengan Allah, itu Allah Maha penerima tobat. Kalau seorang hubungan kita sesama manusia harus benar-benar diikhlaskan. Kalau dia nggak mau ikhlaskan, ya. Dan Nabi SAW tatkala mau mensolati jenazahnya sahabat, bertanya, apakah dia punya hutang? Dia bilang, iya wahai Rasulullah, beberapa dinar. Kemudian Nabi SAW enggak mau menyolati, mengatakan sallu li akhikum, solatlah kalian untuk saudara kalian ini. Tapi beliau enggak mau solat, ya. Kemudian Abu Bakar mendatangi Nabi SAW, ya Rasulullah, hutangnya dia saya yang jamin, saya yang melunasinya, ya. Setelah itu Nabi SAW menyolatinya setelah hutangnya lunas, ya. Dan hutang juga tatkala orang mati, dia punya hutang dan belum sampai dolonasi, maka amal baiknya tidak sampai naik ke langit, ya. Bisa jadi amalnya. Dan yang terakhir, tatkala orang punya hutang, ya, dia di akhirat nanti bisa jadi mengurangi pahalanya. Misalkan dia punya hutang sekian juta, enggak dibayar dan mati belum ada yang membayarkan, misalnya, ya, dan istrinya enggak mampu membayar, istrinya cuek. Ya, sekarang nangis-nangis awal-awal suaminya mati. Setelah lama ternyata suaminya punya hutang ini dan itu, sekarang mas mati-mati ya sekarang nikah maneh. Nikah lagi nggak mau bayarkan hutangnya. Ya, dibayar dengan apa hutang itu? Dengan pahalanya. Kalau dia nggak punya pahala, dosanya orang yang tadi yang memiliki uang tadi dikasihkan kepada antum. Ya. Korban itu tidak wajib, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, ya. Akan tetapi hutang itu wajib,
ya, maka lebih baik didahulukan hutang. Tapi kalau seandainya kita mampu, kita sudah prediksi insya Allah, bukan meramal ya, karena kita punya gaji bulanan misalnya. Dia bilang gini, ngomong sama si pemilik hutang, saya punya hutang kepada antum 3 juta misalnya, saya ingin berkorban tahun ini. Kalau misalkan jenengan gak keberatan, saya kurban dulu, nanti bulan depan saya bayar, bulan depannya lagi, karena gajian saya bulan depannya, gajian yang saat ini saya buat berkorban. Boleh seperti ini ya. Kalau dikatakan boleh, diterima enggak korbannya? Diterima insya Allah, karena tidak ada syarat ya diterimanya korban itu tidak memiliki hutang. Tidak ada syarat itu. Boleh diterima, insya Allah diterima. Akan tetapi kita tidak boleh ya mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Nah, orang sholat qiyamul lail 11 rakaat setiap hari, tapi dia subuhnya enggak sholat. Kira-kira gimana? Lebih besar mana? Sholat subuh sama 2 rakaat sama 11 rakaat sholat malam? Pahalanya lebih besar mana kira-kira? 2 rakaat. Rakaat subuhnya. Ya. Karena yang wajib itu ya pahalanya tentu lebih besar daripada yang sunnah. Itu kaidahnya. Yang wajib tentu pahalanya lebih besar daripada yang sunnah. Ya, itu kaidahnya. Ya. Bisa jadi orang yang berhutang itu orang yang memiliki punya uang. Berarti apa? Debitur namanya ya. Ya, yang menghutangi apa namanya? Debitur namanya. Kalau kreditur yang punya hutang, leres nih. Kreditur yang punya hutang, debitur yang menghutangi. Biasanya bisa jadi yang debitur itu mengharap, ya, dia itu punya hutang tapi kok korban, kok nggak dibayar hutang. Terkadang seperti itu. Kalau dia minta izin, mau nggak boleh kok sawangani konco dewi. Terkadang seperti itu. Ya. Ngarep aslinya. Ya, saya punya teman saudara adalah dia punya hutang di fulan sekian juta, sana sekian juta. Dia janji nanti kalau kena arisan akan dibayar. Dia janji seperti itu. Dan arisannya besar, arisannya kurang lebih sekitar 30 juta. Kalau dapat 30 juta arisannya. Ya tidak apa-apa. Alhamdulillah pekan ini kena, dapatnya kan pekan depan, dapat uangnya. Sekarang di Kopiok kena, senang semua yang dihutangi karena janjinya hutang. Setelah dapat uang, kok nggak ada kabar. Di depan ada motor baru PCX atau NMAX. Wis. Nah ini gimana ini? Orang-orang semua gini. Ini repot. Ya semuanya pasti gerundel, pasti ditanya. Ya nanti insya Allah nanti kalau sudah kenal lagi angel. Dan jangan biasakan berhutang. Ya sudah, kita itu hidup semampu kita. Ya, kita tuh insya Allah bisa hidup tanpa hutang. Yang bikin banyak hutang itu, atau yang bikin kita ingin berhutang itu apa? Bisa gaya, kakean gaya. Ya. Ya. Jadi orang itu berhutang untuk memenuhi gaya hidup. Solusinya bagaimana? Potong salah satunya. Potong gayanya atau potong hidupnya. Sudah, Anda nggak punya hutang. Ya, terserah memilih yang mana motongnya. Ya, kalau Anda potong gayanya, insya Allah hidupnya aman. Kalau ingin potong hidupnya, nggak hidup tapi nggak punya hutang. Nah, maksudnya kita kalau ingin intinya cukup Pak, insya Allah cukup. Kecuali memang benar nggak cukup ya. Ada. Kalau kita insya Allah cukup. Ya, misalkan kita naudzubillah min dzalik, ya, bukan kita ya orang lain misalnya rumahnya kebakaran, kemudian dia perlu hutang untuk memperbaiki rumahnya. Nah, ini lain, darurat seperti ini. Kalau hanya saya berhutang ingin beli ini dan beli itu, janganlah, sabar dulu aja. Ya, sabar dulu. Nah, taib. Barakallahu fikum. Ada yang lain, Ikhwan? Iya. Dan anak-anaknya itu sepakat
Nah, itu anak-anak durhaka itu. Dan dia anak-anak itu anak-anak yang zalim. Ya. Harta warisan itu sebelum dibagikan itu harus ditunaikan dua hal dulu. Yang pertama, membayarkan hutang si mayit jika dia punya hutang dari harta itu. Yang kedua, untuk wasiat. Wasiat nggak boleh dari sepertiga harta. Ya, setelah itu dibagi warisannya. Jadi apa? Hutangnya dulu, kemudian wasiat. Ya, kemudian tambah lagi satu lagi untuk biaya kematiannya tadi. Kain kafan, kuburan, jika perlu ambulan. Ya, sisanya baru diwariskan. Nah, kalau seandainya dia nggak mau mewariskan, nggak mau nggak membayarkan dari harta warisan tersebut, ya, maka si anak tadi zalim kepada dua orang. Ya, yang pertama zalim kepada orang tuanya. Ya, yang kedua dia zalim kepada orang yang dihutangi tadi. Ini anak Afan ya, ini kurang ajar seperti ini, nggak benar. Ya, nggak benar seperti ini. Harus apa? Harus dibayarkan terlebih dahulu. Nah, ini pentingnya Pak, kita mengajak keluarga kita itu untuk taklim, ngaji, biar tahu semua. Terkadang anak itu ngawur. Ya, abah punya hutang sekian, terus nggak ngurus, sampean mati urusanmu, sampean sudah dipendem urusanmu sudah. Yang penting saya menikmati harta jenengan. Ada seperti itu. Bahkan ada anak di TV itu, ya, melaporkan ke polisi gara-gara untuk mendapatkan warisannya siapa? Bapaknya. Kan gitu. Ibunya sendiri dilaporkan, Pak. Ini gimana? Ya. Padahal ibu juga istri kan juga mendapatkan warisan 1/8 kalau ada anak. Kan gitu. Malah ini dilaporkan. Ya, ini tidak boleh. Ya, anak durhaka, nauzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anak-anak dan keluarga yang saleh dan salihah, karena itu harapan kita. Kita akhiran kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.